Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita siang ini. Kita dalam kondisi sehat walafiat, kita dalam kondisi aman, nyaman, kita dalam kondisi hidup sehingga kita bisa beribadah di dunia ini. Maka selalu kita mensyukuri apapun yang kita miliki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki hari ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin mengambilnya sekejap pun bisa. Kalau Allah membiarkannya bisa juga, sesuai dengan kehendak Allah terhadap kondisi kita hari ini, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siang ini kita berbicara sedikit tentang masalah rukun salat. Rukun secara istilah sesuatu yang menjadi bagian dari sesuatu yang lain dan keabsahannya tergantung pada sesuatu tersebut. Jadi kalau orang dia tidak melaksanakan rukun, maka tidak sah salat dia. Dan rukun dia dalam ruang lingkup satu amalan. Berbeda dengan syarat. Kalau syarat di luar, misalnya syarat sah salat itu harus wudu, dia di luar. Tapi kalau dia rukun, dia bagian dari amalan, ajza'ul ibadah, bagian dari ruang lingkup ibadah itu sendiri. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama rukun salat itu niat. Niat, innamal a'malu binniyat. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang tergantung niatnya. Setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Niat dalam sholat itu yang paling wajib di hati. Dan niat memang tempatnya di hati. Mahallun niyah fil qalbi. Niat itu tempatnya di hati. Cuman sebagian ulama, khususnya madhab Syafi'i, mereka menganjurkan untuk melafazkan niat. Talaffuz niat. Usolli fardul maghribi 3 raka'atin ma'muman imaman lillahi ta'ala. Tapi secara praktek sebenarnya Nabi tidak pernah melakukan seperti itu. Nah, jadi kadang kita perhatikan berbedalah pandangan, kan? Ustadz berbeda pandangan, ulama yang jelas ulama beda pandangan. Sebagian niat tuh di hati aja, nggak usah lafaz, langsung aja Allahu Akbar. Pokoknya yakin ini sholat maghrib, Allahu Akbar. Nah, sebagian keterangan itu kapan orang dia di hatinya itu betul-betul diniatkan ketika takbirnya. Allah di madhab Syafi'i. Allah, pasang niat Allah. Atau sebelumnya boleh juga. Nah, jadi Bapak Ibu gimana intinya Ustaz? Ya niat tuh di hati. Bukan di mulut. Mulut menguatkan hati. Itu aslinya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu pusing, saya mau sholat duha, saya tidak tahu lafaznya apa, jadi sholat, jangan. Niat itu di hati intinya. Saya pun setelah praktek, saya nggak melafaz-lafazkan niat, saya langsung lalu Allah, gitu aja. Karena memang kan tidak ada keterangan dari Nabi. Saya rasa itu lebih aman. Tapi bukan pula langsung saya sesatkan yang mereka pakai talaffuz bin niat. Tapi yang lebih aman seperti itu. Wallahu a'lam. Bahkan sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim mengatakan jangankan hadis sahih, hadis dhaif pun tidak ada katanya. Gitu. Sampai kayak gitu. Jadi wajar saja kan kalau ada sebagian yang tidak mau dan ada pula yang mau sebagian. Masing-masing ada alasan. Jadi yang jelas yang pertama rukun sholat adalah niat. Niat di mana? Di hati dia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun kedua berdiri bagi yang mampu. Yang nggak mampu nggak wajib. Tapi kalau mampu dia nggak berdiri, nggak sah sholat. Kalau sholat 5 waktu, wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau dia misalnya mampu, dia mau duduk, tidak sah sholat 5 waktu dia. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Maksudnya salat asar wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin, disuruh berdiri. Jadi yang pertama berdiri ketika sholat fardu hukumnya wajib dan itu bagian dari rukun sholat. 2, kata ini saya simpulkan aja, orang yang sakit masih mampu berdiri
Namun dengan susah payah dia berdiri. Sebenarnya secara kondisi dia boleh duduk nih karena sakit. Tapi dipaksanya juga berdiri sehingga selesai juga salat dia. Kata ulama dia dapat 2 pahala. Satu pahala berdirinya, satu lagi pahala sungguh-sungguh dia. Kan beda Pak, Bapak sehat. Ada yang asam urat, mana yang asam urat? Ada. Nggak usah lah ya, asam lambung, asam padi aja. Nah, yang asam urat itu berdiri payah juga kan, rematik. Itu lebih besar pahala dia daripada kita yang sehat-sehat nih. Saya sehat karena saya masih muda. Nanti kalau udah tua, mudah-mudahan sehat terus. Karena masa muda yang kita paling sehat kan. Kalau udah tua kan penyakitan. Makanya Nabi mengatakan tidak akan bergeser kaki anak Adam, kaki hamba di hari kiamat sampai Allah tanya 4 hal. Pertama umur, yang kedua muda. Kenapa lagi ditanya muda? Bukankah umur udah cukup mewakili muda? Anak kecil, muda, tua kan umur. Tapi ternyata kenapa ditanya juga muda? Karena masa muda, masa organ tubuh sehat. Kita ini itu pula penyakitnya. Kalau organ tubuh masih sehat, tidak taat. Udah sakit-sakit baru taat. Kan itu kayak kita ya Pak, Bu. Makanya saya tidak mau dari sekarang aja taat. Besok kalau udah tua, ya taat juga. Bahkan mudah-mudahan lebih taat. Jangan pula muda nih taat, besok kufur. Jangan sampai kan. Wal'iyadzubillah. Lebih bagus mantan preman daripada mantan ustaz. Makanya kita selalu istiqomah minta sama Allah. Dan kita jangan mengejek orang, oh belum sholat tuh kafir-kafir. Jangan begitu. Bisa jadi dia obat. Wal'iyadzubillah. Orang ini pula yang murtad. Kan tidak tahu kita. Selama orang dia masih hidup, belum ada jaminan. Maka kalau ambil contoh, ambil kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi bapak-bapak yang sekarang berdiri kondisinya sakit dengan yang kondisinya normal, itu lebih banyak pahala yang mereka sakit. Kenapa? Dia butuh dengan perjuangan ketika berdiri. Makanya sehingga ketika dia kondisinya sakit, layak dia untuk duduk, dipaksanya juga berdiri. Sampailah selesai, dapat dia 2 pahala. 1 pahala berdiri, 2 pahala menahan rasa sakit. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, salat sunnah, khusus salat sunnah boleh duduk meskipun sanggup berdiri. Oh, ba'diyah nanti. Tadi qobliyah, sekarang qobliyah zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat boleh. Riwayat Ibunda Aisyah 2, riwayat Ibunda Aisyah 4, riwayat Ibnu Umar 2. Kan boleh saja. Itu Bapak mau duduk, silahkan. Salat sunnah dengan duduk boleh, meskipun kuat berdiri. Tapi kalau salat wajib tidak boleh duduk. Kalau kondisi kuat berdiri. Beda kalau sakit, itu lain cerita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi kalau salat sunnah boleh duduk, cuman konsekuensinya pahalanya kurang 50%. Kata Nabi SAW, man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im, wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Siapa yang sholat sambil duduk, dia mendapat pahala setengah dari pahala orang yang berdiri. Saya ada jamaah, habis kami kajian maghrib, habis itu dia sholat sunnah ba'diyah. Dia duduk, saya berdiri, dia duduk. Jarang-jarang pula jamaah sholat duduk kan. Biasa kita nih kan Pak, kalau sholat duduk nih kan kalau udah sakit. Dia sehat, kenapa Bapak sholat duduk? Letih, agak lelah. Dia udah putih semua memang dia. Jadi bisa dia berdiri, cuman dia mau duduk. Tidak masalah, jangan sesatkan. Ini apa nih? Tidak sah sholatnya. Sholat sunnah boleh duduk. Bahkan kata Nabi kalau dia sholat sambil tidur, tadi kalau dia berdiri pahalanya 100%. Kalau dia sholat duduk pahalanya potong 50. Kalau dia 50 dari berdiri. Kalau dia tidur sholat sambil tidur dipotong lagi 50 dari duduk. Berapa tinggal? 1/4 pahala dia lagi. Gak apa-apa, nggak sholat pun gak apa-apa, apalagi kalau udah sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ya. Jadi sholat sunnah boleh sambil duduk, meskipun dia kuat berdiri, tapi pahala potong 50%, didiskon. Tapi Bapak Ibu, alangkah baiknya berdiri aja lah kita kan banyak pahala kita. Sekali sholat sunnah dengan 2 kali sholat sunnah dengan duduk sama dengan sekali sholat sunnah sambil berdiri, begitu jadinya ya. Jadi sebenarnya saya mau menyampaikan ini, jangan pula gara-gara ini nanti Bapak Ibu ambil yang ringan-ringan, artinya palanya dikit. Cuman ternyata ada keringanan, kan begitu. Kemudian bagi yang tidak kuat untuk berdiri lama ketika sholat, dibolehkan untuk duduk di tengah-tengah sholat. Dia berdiri nih, udah pusing-pusing, langsung duduk aja nggak apa-apa. Karena dalam satu riwayat kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW sekali waktu beliau sholat malam sambil duduk. Jadi Nabi sholat tahajud duduk dia. Kemudian kata beliau,
ketika beliau membaca Al-Fatihah dan surat sambil duduk. Ketika yang beliau baca tinggal 30 atau 40 ayat, beliau berdiri. Lalu beliau melanjutkan bacaan sambil berdiri, kemudian beliau ruku, kemudian beliau sujud. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kalau keterangan dari hadis ini, saya langsung terjemahnya baca, nggak baca bahasa Arabnya, karena waktu nggak cukup. Kan? Jadi Nabi ini sholat, duduk di awalnya. Udah dibacanya sampai 30 ayat, 40 ayat, dia pun berdiri dari duduknya. Lagi sholat. Habis itu, sebagaimana biasa lagi. Nah, sholat sunnah ini. Nah, jadi Bapak Ibu, jemaah yang dimuliakan Allah, atau dia lagi berdiri, pusing-pusing, langsung duduk. Boleh, nggak apa-apa. Karena kondisinya memang dia pengen aja duduk. Misalnya, dari berdiri pengen duduk. Atau kalau sakit apalagi pusing. Langsung duduk, itu lebih boleh lagi kan tentunya. Kemudian, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang dia ternyata orang sholat sambil duduk, kemudian ketika itu tidak bisa dia sujud di tanah, tidak bisa ruku, maka ketika itu dengan isyarat dia ketika rukunya agak ke bawah dikit, ketika sujudnya lebih ke bawah lagi. Karena Nabi SAW kata Ibnu Umar, yusalli fi safar ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi yumi'u iman. Nabi SAW sholat ketika safar di atas kendaraan, mengikuti arah kendaraannya, beliau bergerak sujud ruku dengan isyarat. Jadi diambil kesimpulan bagi orang yang memang nggak bisa ke bawah sujud, nggak bisa ruku, maka cukup pakai syarat-syaratnya. Kalau ruku agak ke bawah, kalau sujud lebih ke bawah lagi. Nah, terakhir untuk orang yang sholat pakai kursi, ini agak penting nih kami sampaikan. Sholat pakai kursi Bapak Ibu ada dua kondisi. Pertama, duduk dari awal sholat. Jadi sejak awal pokoknya udah pakai kursi, udah siap, langsung duduk begini. Dia nggak bisa berdiri sama sekali. Ini bagaimana kondisi kursinya? Kalau sejak awal dia duduk, maka kursi dia disejajarkan sama kaki orang. Gitu. Tapi kalau ternyata sejak awal dia berdiri, nanti pas rukuk sama sujud, dia duduk. Ada yang begitu? Bapak Ibu pernah lihat enggak? Nggak pernah lihat? Atau memang jarang ke masjid? Enggak, saat kami sehat-sehat, di kampung kami orang sehat-sehat. Tapi saya sering melihat di kota-kota ada sebagian jamaah bapak-bapak dan tua, badannya gendut, ya kan? Ya berat badannya, akhirnya kakinya sakit atau apanya yang sakit, dia nggak bisa ruku, nggak bisa sujud. Jadi sholatnya berdiri. Kalau orang udah nanti ruku, dia duduk, ruku pakai isyarat. Kalau orang dia sujud, dia duduk juga dengan isyarat. Duduk begitu pula tasyahudnya, sujud berdiri lagi. Bagi orang yang sejak awal berdiri, kursinya dimundurkan ke belakang sedikit. Karena kaki dia sama kaki orang sejajar. Kalau dia sejak awal berdiri, kaki dia sama kaki orang sejajar. Tapi kalau sejak awal dia duduk, kursi dia sejajar sama kaki orang. Jadi agak ke depan dia. Tapi kan duduk. Ini solusinya bagaimana? Jangan di sini dia, di ujung. Kalau dia sejak awal duduk, kursi kan ke belakang. Kalau sejak awal dia berdiri, kursinya kan agak ke belakang, karena ukurannya kan seluruh kaki orang dia. Mesti pas duduk kan kayak gini dia, kan agak ke belakang dia. Maka solusinya kata para ulama, kalau bisa dia di ujung sana, atau di depan tiang, kan ada sisa sedikit tuh di situ. Jangan di sini, apalagi di belakang imam. Nanti kalau imam batal mau maju, payah pula nanti kan. Nah itu ada, saya dapati jamaah cerita, ada Ustaz di kampung kami ini, dia sholat duduk dah sejak awal sampai akhir, tapi dia di belakang imam terus. Kami geser, ngamuk katanya. Nah ini perlu didatangkan Ustaz untuk ceramahnya. Jadi tidak boleh dia di belakang harusnya, karena kalau nanti batal, dia duduk. Imam batal kan, kalau imam batal kan yang di belakang imam maju kan, tidak mungkin di situ serong-serong ke sini kan tidak ada. Kalau ini tembok nanti dia kan, berdiri dia duduk, batal imam, tuh ke depan dia, tuh gimana? Dia nggak kuat berdiri. Kan masalah. Makanya di belakang imam ini orang-orang yang levelnya di bawah imam. Jangan sembarangan. Batal imam nanti bingung. Syukur imam jangan kentut. Kalau imamnya agak sering-sering batal, nah kan gawat kita. Jadi Bapak Ibu jemaah, ini pentingnya kita mengkaji fikih sholat, khususnya pakai kursi. Jadi saya ulangi, kalau sejak awal dia duduk, kursinya sejajar sama kaki orang. Kalau sejak awal dia berdiri, berarti kakinya sejajar kaki orang, kursinya agak ke belakang dikit. Kalau dia ke belakang dikit, kan terganggu seorang belakang.
makanya di sana aja dia, atau di belakang, di depan tiang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.